Salam anak-anak kelas 3 yang sangat luar biasa. Ya, berjumpa lagi dengan Mister hari ini. Kita akan belajar, lihat video aja ya. Dan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Jadi anak-anak semua untuk ulangannya itu nanti di hari Kamis aja ya. Karena laptopnya Mister kemarin error dan soalnya itu hilang dari dokumen. Dan saat ini sudah diperbaiki dan sudah bisa. Jadi nanti Mister buatkan ulang soalnya ya. Minta maaf ya anak-anak. Nanti ulangannya di hari Kamis ya. Hari Kamis baru kita akan ulangan. Nah, hari ini kita akan lanjut pelajaran aja dulu. Nanti hari Kamis baru Mister kasih ulangan. Jadi masih ingat di buku tema 2 ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar di buku tema 3. Nah, anak-anak buka di halaman 20. Anak-anak buka di halaman 20. Di situ anak-anak lihat hari pelajaran kita hari ini tentang membuat kertas ya. Hari ini pelajaran kita tentang membuat kertas atau benda yang terbuat dari kertas. Jadi pelajaran kita hari ini benda yang terbuat dari kertas ya. Nanti kita lihat benda-benda apa saja yang akan terbuat dari kertas. Nanti Mister ajak kita untuk melihat. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang benda yang terbuat dari kertas. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, coba kita dilihat, ayo berdoa dulu. Setelah itu baru kita lihat pembahasan kita hari ini. Nah, anak-anak, di antara peralatan sekolah yang kalian bawa, apa peralatan yang paling penting? Jadi, kira-kira menurut kalian tuh peralatan apa sih yang penting untuk kalian bawa ke sekolah? Kalau kalian sudah bersekolah di sekolah atau saat ini kalian belajar dari rumah, alat-alat penting apa yang kalian butuhkan? Ya, yang penting adalah pulpen, yang penting itu adalah buku ya. Itu penting sekali, itu sangat penting. Nah, dengan buku kalian bisa menulis dan belajar. Nah, dengan buku kalian pasti bisa menulis dan belajar. Nah, oleh karena itu kalian harus bersyukur kepada Tuhan karena masih memiliki buku. Jadi kalian sampai dengan hari ini papa sama mama masih memberikan kalian buku. Itu kalian harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong papa dan mama mendapatkan uang sehingga membelikan kalian buku. Jadi kalian harus bersyukur, berdoa buat mama sama papa, bersyukur kepada Tuhan. Ya, itu yang penting. Nah, sekarang kita melihat benda-benda yang terbuat dari kertas. Nah, kita akan baca teks berikut. Nah, Mister akan baca, anak-anak lihat di buku masing-masing. Ya, anak-anak lihat di buku masing-masing. Setelah itu kita akan membaca, melihat teks. Ya, kita lihat teks tersebut. Nah, di situ ayo membaca. Mister akan bacakan, anak-anak lihat di buku anak-anak ya. Mengidentifikasi informasi dalam teks. Nah, bacalah teks berikut dengan saksama. Nah, kertas di sekitar kita ya, pasti anak-anak punya buku, punya kertas di rumah, banyak sekali buku ya. Nah, kertas merupakan barang yang tidak asing lagi bagi kita. Jadi kertas merupakan barang yang tidak asing lagi bagi kita ya anak-anak ya. Nah, misalnya buku, tisu, kardus, koran, dan majalah. Nah, uang juga ada yang dibuat dari bahan kertas ya. Nah, itu bahan-bahan yang terbuat dari kertas, misalnya buku, tisu, kardus, koran, dan majalah. Kemudian uang juga bisa terbuat dari kertas. Nah, umumnya kertas dibuat dari bahan kayu. Nah, kertas di pabrik ya. Kertas itu di pabrik melalui beberapa tahapan. Mula-mula itu batang kayu itu dibersihkan kulitnya, kemudian dipotong hingga berukuran kecil seperti korek api ya, seperti korek api. Kemudian selanjutnya potongan kayu yang dipanaskan itu hingga lunak seperti bubur. Nah, bubur itu disebut bubur kertas atau disebut dengan pulp ya, atau itu dengan pulp. Nah, bubur kertas yang sudah jadi kemudian dicampur dengan air. Proses berikutnya bubur kertas dibentangkan dalam sebuah mesin. Jadi dibentangkan dalam sebuah mesin, kemudian dialah diayak dan diperas. Nah, dibentangkan ke atas mesin, kemudian diayak dan diperas sehingga kandungan airnya habis. Jadi diperas supaya kandungan itu air yang ada di kertas itu habis. Nah, bubur kertas yang sudah kering meninggalkan ampas berupa selulosa ya, disebut selulosa.
Nah, kemudian serat selulosa itu tersebut kemudian digiling ya. Selulosa itu kemudian digiling, kemudian hingga pipih menghasilkan lembaran kertas. Jadi digiling sehingga menghasilkan lembaran kertas seperti anak-anak ya. Kemudian sebuah mesin penggulung mengumpulkan kertas yang terbentuk menjadi gulungan kertas raksasa. Jadi setelah itu mesinnya itu menggulung sendiri sehingga menjadi kertas raksasa. Karena kertas itu berukuran besar ya, besar, kemudian dipotong dipotong kertas itu sesuai dengan ukuran ya, sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Nah, beberapa tahap dalam membuat kertas itu adalah beberapa tahap dalam membuat kertas. Jadi ada prosesnya ya, bukan bisa langsung jadi kertas CP, tapi melalui banyak proses ya. Nah, sekarang kalian kalau mau lihat anak-anak kalau mau lihat pembuatan kertas, anak-anak bisa scan barcode yang di situ atau QR ya, barcode di situ. Jadi itu kalian download aplikasi T-Scan, kemudian kalian scan barcode yang ada di sini, nanti kalian akan menonton video pembuatan kertas dari kayu. Nah, di sini bagaimana sifat kertas? Nah, sifat kertas itu dapat menyerap air ya. Jadi kalian ambil kertas, kemudian kalian taruh di air ya. Itu akan meresap air. Nah, sehingga pulpen yang kalian tulis ke atas kertas itu tidak akan kehapus karena sudah meresap di dalam kertas. Kecuali pensil ya itu bisa dihapus. Tapi kalau pulpen itu dapat meresap air sehingga tinta pulpen yang keluar dari pulpen itu dia meresap masuk ke kertas sehingga tidak bisa dihapus. Kecuali kita pakai tip X ya. Tapi itu pun kalau kita tip X itu cuma menghilangkan warnanya aja, tapi tetap tulisannya tetap ada di situ. Nah, di sini kemudian kita lanjut di halaman 21 ya. Kita ayo mengamati, mengidentifikasi benda dari kertas. Nah, perhatikan benda-benda sekitar kalian. Jadi coba kalian perhatikan, ada buku di situ, ada kardus dan lain sebagainya. Pokoknya benda-benda yang terbuat dari kertas ya. Nah, kemudian kita lanjut di halaman 22. Baik, mari kita Mister ajak kita untuk lihat di halaman 22. Di situ ayo menambah wawasan ya, ayo menambah wawasan. Hemat kertas, selamatkan hutan. Nah, di situ hemat kertas, selamatkan hutan. Nah, bacalah fakta-fakta berikut. Nah, 1 ton kertas setara dengan 17 batang pohon dan 3 kubik lahan penampungan kertas. Itu hemat kertas. Nah, yang nomor 2, 1 ton kertas daur ulang dapat menghemat energi kurang lebih itu 60% dan 50% air yang terbuang pada saat pengolahan kertas baru ya. Jadi itu kelebihan dan kekurangan untuk mengolah kertas ya. Nah, dengan menggunakan 200 ton kertas daur ulang per tahun, kita dapat menghemat 3.700 pohon. Jadi kertas itu bisa didaur ulang untuk menjadi menjadi kertas yang baru. Nah, supaya apa? Supaya menghemat penebangan pohon. Nah, satu orang rata-rata menghasilkan kira-kira 1 kilogram sampah setiap harinya dan terus bertambah. Nah, yang kelima, membakar sampah tidak menyelesaikan masalah karena menimbulkan polusi yang lain, apalagi kalau di dalamnya terdapat limbah B3, bahan berbahaya dan beracun ya. Itu bahaya, itu kekurangan dan kelebihan cara membuat kertas. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa membaca sendiri sampai di halaman 23 itu mencari tahu tentang bagaimana membuat kertas ya, bagaimana membuat kertas. Jadi untuk selanjutnya itu anak-anak bisa baca sendiri. Nah, sekarang Mister ajak kalian untuk lompat di halaman 28 ya. Di sekarang anak-anak lihat di halaman 28 ya. Di situ kita lihat ayo membaca ya, ayo berdoa, tidak usah ayo membaca langsung. Mengidentifikasi informasi tentang bahan berbentuk benda. Nah, masalah plastik dan solusinya. Nah, di rumah kalian itu tentu banyak benda bukan ya, pasti kalian punya di rumah banyak benda. Nah, benda di rumah kalian terbuat dari plastik, contohnya ember, contohnya serok sampah, contohnya gayung mandi yang kalian pakai mandi di kamar mandi, payung ya. Nah, ini benda-benda yang terbuat dari plastik ya. Tadi benda-benda yang terbuat dari
kertas, sedang tadi benda-benda yang terbuat dari kertas, sedangkan sekarang kita belajar tentang benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, contohnya di situ ember, gayung, gelas, piring, dan sendok sayur, botol air minum, dan kantong kemasan juga terbuat dari plastik. Jadi itu benda-benda yang terbuat dari plastik. Nah, saat ini sangat banyak benda yang terbuat dari plastik. Plastik merupakan bahan yang murah dan tahan lama. Jadi anak-anak, plastik adalah bahan yang murah dan tahan lama karena entah jatuh pun tidak akan pecah, atau dibanting pun tidak akan pecah, kecuali kalau dibanting dengan kuat. Tapi kalau kita jatuhin aja itu tidak akan pecah karena plastik. Kalau kaca itu sekali jatuh langsung pecah. Nah, di sini selain itu plastik mudah dibentuk dan ringannya, jadi plastik itu bisa mudah dibentuk, entah dibuat bentuk apa saja bisa dibentuk. Itulah sebabnya plastik dapat dibuat menjadi beberapa benda. Nah, nama-nama benda yang diperlukan untuk terurai secara alami. Jadi kita lihat di situ benda-benda yang terbuat ya atau alami, yang terurai secara alami. Ya, plastik sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Jadi itu plastik juga memberikan keuntungan bagi manusia, itu bermanfaat ya bagi manusia. Tapi dia juga menimbulkan masalah. Nah, plastik sangat sulit terurai secara alami. Nah, perlu waktu puluhan bahkan ratusan tahun. Perhatikan tabel berikut. Jadi kita lihat di situ plastik bisa terurai hingga puluhan tahun atau ratusan tahun. Nah, kita lihat nama benda, waktu yang diperlukan untuk terurai secara alami. Jadi di situ nama benda, kemudian waktu yang diperlukan untuk terurai itu sangat lama. Nah, sekarang jadi itulah pelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak bisa lihat untuk belajar ya. Nah, untuk tugasnya itu anak-anak baca di halaman 30 ya. Anak-anak baca halaman 30 buku tema 3 ya. Tugasnya anak-anak baca buku tema 3 di halaman 30. Itu anak-anak baca dari perhatikan waktu yang diperlukan sampai di bumi selamat. Jadi anak-anak baca saja di halaman, khususnya halaman 30 ya. Satu aja tugasnya di halaman 30. Kemudian kalian tulis apa yang kalian dapat dari bacaan tersebut ya. Kalian lihat apa yang kalian dapat, tulis maksudnya. Kalian tulis informasi apa saja yang kalian dapat dari halaman 30 ya. Entah informasinya itu mau banyak mau sedikit, intinya kalian baca halaman 30, kemudian kalian tulis informasi atau hal penting apa saja yang kalian dapat dari halaman 30. Kemudian foto kirim ke WA Mister ya. Baik anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang benda yang terbuat dari kertas dan benda yang terbuat dari plastik. Nanti Mister akan periksa ke tugas kalian. Jadi tugas kalian itu sekali lagi di halaman 30. Kalian baca halaman 30 itu, kemudian kalian tulis informasi atau hal penting yang kalian dapat dari halaman tersebut atau bacaan tersebut di halaman 30. Buku tema 3. Baik anak-anak, kiranya Tuhan Yesus memberkati semua, dan pelajaran kita hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye bye.